Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, baru 1 minggu kita lewati. Pertama adalah kebangkitan Kristus, dan 10 hari kita telah melewati hari atau mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang telah rela datang dari surga turun ke dunia ini untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita, dan dengan kasih-Nya yang hebat itu yang membuat kita mampu mengasihi Tuhan, bukan karena kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi oleh karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam sepanjang bulan April ini terdalam satu tema, ketika kasih menjangkau Anda. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tak mampu mengasihi Tuhan karena sesungguhnya kita telah terbuang oleh karena dosa dan kejahatan. Kita tersingkir dari hadirat Allah, sebagaimana Paulus mengatakan bahwa karena dosalah yang membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan itu. Tetapi anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kembali bisa melekat kepada Tuhan dan dimampukan untuk mengasihi Dia. Suatu kali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seorang tokoh bernama Martin Luther King, pejuang hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berkata begini, kasih adalah kekuatan terbesar di dalam semesta. Ia adalah denyut jantung dari moral jagat raya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Martin Luther King ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih, saudara, adalah dapat mengalahkan dan menaklukkan segalanya. Karena kasih adalah merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Martin King Luther tadi, berkata bahwa kasih adalah kekuatan yang terbesar di alam semesta ini. Ia adalah denyut jantung dari moral jagat raya. Gak heran ketika pada waktu Glenn Fredly menuliskan lagu namanya Semua Karena Cinta. Aku berdiri tegak karena cinta. Ada satu lagu yang ditulis tahun yang ditulis oleh H. Arianto dan dinyanyikan oleh Jamal Mirdad. Titik-titik noda. Dia berkata begini dalam refrennya, ya. Apa itu? Lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi untuk lupakan dirimu, tapi dia tidak mampu melupakan orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya. Itu semua karena cinta yang begitu mendalam yang ada di dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan. Dan terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita lewat pengorbanannya di salib. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena kasih, dia tidak akan mungkin datang mati di salib itu. Dia tidak akan mati sampai dikubur, saudara. Itu karena ia mengasihi saudara-saudari dan saya. Dia tidak rela untuk kita menjadi binasa. Ia ingin bersama dengan kita dan kita bersama dengan dia. Itulah cinta. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, betapa hebat kasih dan cinta itu. Lalu kasih itu ditaruh di mana? Cinta itu ditaruh di mana? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, cinta itu bukan di tempat yang lain, tetapi ada di dalam hati. Hati itu adalah sumber dari segala apa yang kita inginkan. Dan itu sebabnya kasih dan cinta itu ada di dalam hati. Itu sebabnya saya tulis begini, hati adalah pusat kendali hidup. Di mana hati diarahkan, disitulah itu terarah. Kalau seseorang memiliki cinta dalam hatinya, dan hati itu diarahkan kepada cinta, cinta itu memenuhi hatinya,
maka kasih itu adalah melampaui dari segala apa yang ada. Melampaui dari segala tatanan-tatanan, aturan-aturan Bapak Ibu. Melebihi dari segala hukum-hukum yang ada. Bahkan melampaui batas-batas budaya. Dia tidak dibatasi oleh hukum dan larangan, saudara, tidak bisa. Karena itulah cinta. Sebagaimana tadi yang saya katakan oleh Jamal Mirdad, yang ditulis oleh H. Arianto itu, titik-titik noda. Ya, lautan ku seberangi, gunungkan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak lupakan dirimu. Dia tidak sanggup melupakan orang yang dicintainya, karena cintanya itu ada di dalam hatinya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para ahli Taurat, ketika pada waktu para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama dan pertama? Yang dituliskan dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Dikatakan begini, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Nah, ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, guru, perintah manakah yang terutama dan hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, itu adalah untuk menjebak Yesus, karena Yesus mereka tidak sukai. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah akan membuat mereka menjadi penghalang bagi mereka. Dan pada waktu itu adalah kekuasaan daripada kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel adalah dikuasai oleh orang-orang agamawan, ya, agamawan elit. Orang-orang inilah yang menjadi penguasa dalam kehidupan tatanan orang-orang Israel, yang mengatur ABCD yang sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Dan akhirnya hukum-hukum Taurat itu bukan hanya dipakai untuk membawa orang mengasihi Tuhan, tetapi juga menjadi alat kekuasaan bagi mereka untuk mendapatkan satu kedudukan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika pada waktu ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, hukum mana yang pertama? Dan akhirnya Yesus berkata kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati. Perhatikan baik-baik, kasih kepada Allah, mengasihi Allah adalah perintah terutama. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tetapi itu hal yang utama, pertama, dan terutama dari segala hukum yang ada. Kalau kita melihat dari 10 hukum yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk diberitakan dan diperintahkan kepada bangsa Israel, itu adalah hukum yang terdiri dari 10, saudara. Dan kalau mereka sanggup dan mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya hukum pertama dan hukum kedua sampai hukum keempat itu lewat, saudara. Lalu kemudian dikatakan di ayat 40, dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum yang ada di dalam 10 hukum itu. Jadi kalau hukum pertama adalah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat lewat itu. Dan kalau yang mampu mengasihi orang lain dengan sama dengan dirinya, maka hukum yang ke-6 sampai hukum ke-10 lewat juga. Jadi 2 hukum ini, saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika hukum Taurat ini diberitakan, diperintahkan kepada bangsa Israel, mereka tidak mampu melakukannya.
Mereka tidak sanggup mengerjakannya. Mereka gagal untuk melakukan itu semua. Saudara, hari-hari ini banyak hal yang melebihi Tuhan dari kehidupan banyak orang, termasuk orang Kristen sekalipun. Kalau dikatakan di hukum keempat itu, janganlah engkau menyembah patung. Patung hari-hari ini ada lebih canggih, saudara. Bukan lagi dalam bentuk patung benda, saudara, tapi patung-patung yang lain, berhala-berhala yang lain. Apa itu, Bapak Ibu? Ada 3 hal, saudara, yang menjadi berhala yang paling membuat orang suka untuk hal itu. Adalah kekayaan, kedua kedudukan, dan ketiga ketenaran. Orang kejar semuanya itu. Bagaimana orang menjadi tenar, bisa menghalalkan segala cara. Bagaimana mendapatkan kedudukan, bisa menghalalkan segala cara. Dan mendapatkan kekayaan, bisa menghalalkan segala cara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 3 ini, apakah salah kalau Anda kaya? Apakah salah orang mempunyai kedudukan? Apakah salah orang menjadi tenar? Enggak salah. Tapi kalau itu menjadi lebih daripada apa yang dia sembah, apa yang dia agungkan, apa yang menciptakan dia, maka itulah namanya berhala. Mungkin Anda tidak pernah ke Taipak. Tahu Taipak ya? Taipak di sini apa di sini? Oh, Dukul. Mungkin Anda tidak pernah ke Gunung Kawi. Mungkin Anda tidak menyogok seseorang. Kami saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang ada di dalam hati? Itu sebabnya Allah mengatakan kepada Yesus, berkata kepada ahli Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mengapa dikatakan mengasihi Allah segenap hati, saudara? Saya berkata begini, Bapak Ibu, saya tulis begini. Kehidupan beriman yang benar adalah hidup berpusat pada kasih, pada relasi. Kasih itu adalah berbicara tentang relasi. Laki-laki dan perempuan ketika mereka jatuh cinta, akhirnya mereka memiliki relasi yang semakin dekat. Kasih itu berbicara relasi yang semakin melekat, yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan cinta, kasihnya kepada kita. Bukan hanya segenap hati, tapi seluruh hidupnya dia berikan, dia korbankan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya kalau seseorang sudah dijangkau kasih, atau di hatinya sudah terjangkau oleh kasih Allah, ia tidak butuh yang lain lagi. Ia tidak akan mencari kepuasan di tempat yang lain, dari benda apapun. Dia tidak mencari kepuasan dari kekayaan. Dia tidak mencari kepuasan, maaf kalau saya berkata, dalam hubungan lawan jenis. Tidak. Dia tidak mencari kekayaan terhadap minuman, kepuasan dari mabuk. Dia tidak mencari kepuasan kalau gitu kan. Anda tidak akan mencari kepuasan lagi di tempat yang lain. Kalau hatimu telah dipenuhi oleh Kristus, kalau hatimu dikuasai oleh Kristus, dan Kristus ada di dalam hatimu, engkau tidak mencari yang lain lagi. Sama dengan suami istri, saudara. Kalau istri itu dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, dia akan tidak mencari kepuasan yang lain dengan harta benda, dengan apapun. Dia cukup, dirinya sudah cukup laki-laki yang dia cintai. Karena begitu dia mencintai laki-laki itu, yang dia cintai itu, yaitu suaminya, maka segala juga yang punya suaminya adalah miliknya. Gak ada yang lain. Sama saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkata, dan perintah ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa diawali dari hati? Itu pertanyaannya. Mengapa bukannya dari yang lain?
Tapi mengapa diawali dari hati untuk mengasihi Tuhan? Mengasihi Allah dengan segenap hati, sebab hati diciptakan untuk mengasihi Allah. Perhatikan baik-baik. Karena memang hati itu diciptakan hanya untuk apa? Mengasihi Allah, bukan yang lain. Ketika engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, sekali lagi engkau cukup puas. Engkau tidak mencari kepuasan di tempat yang lain. Mengapa, saudara? Karena engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, maka segala apa yang Dia punya milikmu. Amin. Kalau engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, maka apa yang Allah punya itu adalah milikmu. Hati adalah kapasitas bagi manusia untuk menginginkan yang ia hargai. Apa yang paling engkau hargai? Apa yang paling berharga dalam diri? Atau apa yang engkau pandang berharga? Itulah Tuhan. Bukankah kalau kita memandang, memperhatikan sesuatu sangat berharga, maka seluruh arah hidup kita tertuju kepada Dia? Kita bisa mengabaikan yang lain, kita bisa melupakan yang lain, karena kita tahu ini yang paling berharga. Kalau engkau menghargai, kalau engkau berpandangan emas paling berharga, maka segala sesuatu yang lain engkau bisa abaikan, asal engkau mendapatkan emas murni itu. Itu sebabnya Yesus berkata, ya, dalam perumpamaan, ketika seseorang menemukan satu tanah yang memiliki mutiara di dalam. Dan ketika orang itu menemukan ada mutiara di tanah itu, maka segala kepunyaannya dia jualkan untuk membeli tanah itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hidup kita apa yang paling berharga? Sama tadi yang saya bilang, kalau engkau mencintai seseorang, engkau bisa melupakan yang lain. Anak-anak muda zaman saya mungkin beda zaman sekarang. Kalau orang tua sudah larang, tidak suka, misalnya dia sudah mulai pacaran, dia senang sama pasangan, sama lawan jenisnya, orang tua udah kasih itu signal ketidaksukaan. Apakah tetap dia perhatikan? Enggak. 2 minggu yang lalu saya bertemu sepasang suami istri. Ketika waktu mereka pacaran, istrinya bercerita, dia berkata begini, "Pak, dulu waktu laki-laki saya ini jatuh cinta kepada saya, dan kemudian orang tua saya tahu, papa saya tidak mau, menolak. Tetapi karena perempuan ini sudah begitu cinta sama laki-lakinya, larangan orang tua itu diterabas saja." Dia bilang, "Ini adalah pilihanku, walaupun akibatnya dia tanggung hari ini." Kalau lakinya sudah terima gaji, bisa 3-4 hari nggak pulang ke rumah. Saya berharap nggak ada yang model itu begitu di sini. Tapi saya kasih tahu, apa yang saya mau sampaikan di sini, memang cinta itu mengalahkan segalanya. Cinta itu bukan aturan, saudara. Makanya tadi saya tulis begini di atas itu, kasih Allah kepada Allah. Mengasihi adalah perintah terutama, menuntut penyerahan total seluruh hidup, hati, jiwa, dan akal, sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan tertinggi.
Ini berarti menempatkan Allah di atas segalanya. Yang kemudian, saya tulis di bawahnya, kehidupan beriman yang benar adalah hidup berpusat pada hubungan kasih, bukan sekedar menaati peraturan. Saudara-saudari, di Pangkal Pinang, saya nggak kasih para pelayan yang masih merokok. No. Siapapun dia, enggak. Saya nggak kasih. Kenapa? Kamu mau melayani Tuhan, tapi kamu gak bisa melepaskan dirimu dari keterikatan kebiasaan burukmu. Jadi siapa yang kau cintai sebenarnya? Kalau seseorang mengasihi, mencintai seseorang, pasti ia tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintainya. Ya, dia gak akan melakukan hal itu karena ia sangat cinta kepada orang yang dicintai. Lainnya kalau engkau berkata nyanyi, tadi lagunya apa? Terakhir, engkau ku sembah oleh kuasa oleh darahnya kan? Oh, sekarang darahnya telah menebusmu sampai yang mengorbankan dirinya, menghapuskan segala dosa dan kejahatan. Tetapi hal-hal yang merusak baik yang dia ciptakan itu engkau rusak. Gimana itu ceritanya? Dia sudah tebusmu, sudah hapuskan segala dosa dan kejahatanmu, tapi engkau merusak baik yang ia telah ciptakan, ia berikan kepadamu. Dan akhirnya nanti kalau lalu datang Tuhan, tolong aku, sembuhkan aku, oleh bilur-bilurmu menyembuhkan dan mentahirkan aku. Mengasihi Tuhan, itu dampaknya di dalam hidup kita. Baik kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan kehidupan kita. Saya nggak menyindir orang yang melakukan itu, cuman saya menyinggung. Tapi kalau engkau tersinggung hal ini, berarti Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Kau berhenti, cukuplah sampai di sini. Nanti pulang dari tempat ibadah, ambil itu bungkus rokok dan korek apinya, injak-injak. Kau berkata, cukuplah sampai di sini. Bye bye, goodbye. Nanti kalau saya datang ke sini lagi, saya melihat wajahmu cerah ceria karena bebas dari asap rokok. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa hati? Karena segala keinginan bersumber dari hati. Semua keinginan itu sumbernya dari hati. Jadi produksi dari semua keinginan kehendak kita ada di sini. Saya pernah mengatakan di sini, kalau itu pernah saya katakan ya, pikiran adalah gudang tindakan, produksi tindakan ada di sini. Jadi kalau ada pabrik, ada gudangnya ya Pak Yohanes ya kan? Nah, kalau ada di sini produksinya, maka gudangnya ada di sini. Apa yang diproduksi dalam hatimu engkau taruh di sini, dan setelah ada di sini engkau lakukan, engkau kerjakan. Kalau sudah dalam hatimu engkau mengasihi Tuhan, maka tindakan-tindakanmu ada di sini, tersimpan di sini dan engkau kerjakan. Ketika engkau mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, maka dalam pikiranmu selalu engkau berpikir, aku mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sehingga dalam tindakanmu engkau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan yang lain.
Di mana hati diarahkan, ke situ hidup diarahkan. Matius 6 ayat 21 dikatakan begini. Saya baca kepada kita hari itu. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang paling berharga dalam hidup? Di situlah hati. Kalau engkau berkata, Allahku lebih berharga dari segalanya, maka hatimu akan terarah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Yang kedua, mengapa mengasihi Allah itu segenap hati, saudara? Sebab hati yang dibarui akan menginginkan Allah lebih dari semua yang lain. Iya. Ya, sama seperti bagian kedua adalah hati dibarui adalah hati yang digugah oleh kasih Allah. Bukan yang lain, saudara. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah memenuhi kita yang memampukan kita mengasihi Allah. Saya tadi sudah singgung, orang Israel diberikan perintah hukum 1, hukum 2, dan hukum 3, hukum keempat. Itu tertuju kepada Allah sebagai kasih Allah, sebagai kasih perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Tetapi orang Israel gagal mengasihi, melakukan itu semua. Mengapa? Karena mereka dituntut. Tapi sekarang kalau perjanjian lama menuntut, tetapi perjanjian baru mensuplai, memberi anugerah, kasih karunia. Itu sebabnya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena Allah bersama dengan saya, ada di dalam saya. Ia telah mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Ia telah mengasihi saya terlebih dahulu, sehingga saya mampu mengasihi dia. Siapa yang pasangan di sini dijodohin oleh orang tua? Ada? Ada enggak? Enggak serius saya ini. Ada? Ada enggak? Jemaat yang pada waktu ia menikah itu dijodohin oleh orang tua. Enggak apa-apa, saya seriusin. Ada enggak? Tapi beginilah, oke lah, mungkin enggak ada. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu pasangan yang baru menikah. Mereka cerita, perempuannya bercerita gini, Pak, waktu laki-laki saya ini ngomong ke saya, aku mencintaimu. Saya belum kasih tanggapan apapun. Saya nggak kasih respon yang berlebihan, tetapi saya melihat keseriusannya dia memang benar-benar dia buktikan dengan tindakannya. Dia perhatian, ya, dia tidak membiarkan saya pergi sendirian, selalu dijemput dan diantar. Ya, lama-lama cinta saya mulai tumbuh, dan akhirnya saya menerima dia, dan sekarang saya mencintai dia dan kami menikah. Ngerti maksud saya? Yesus melakukan itu bagi kita. Awalnya kita nggak mampu mengasihi dia. Awalnya kita tidak mampu mencintainya. Kenapa? Karena ada dosa, ada penghalang yang menghalangi kita. Dan setelah dia koyak semua itu pemisah itu, dia ambil jurang pemisah itu, dibentangkan tangannya, dan ditaruh hidupnya untuk kita menjadi jembatan supaya kita dapat terhubung dengan Allah. Itu wujud dan cintanya bagi kita. Dia melakukan itu bukan pada waktu kita baik-baik, tapi waktu kita masih berdosa. Dia melakukan itu bukan pada waktu kita setia kepada dia, tapi waktu kita berkhianat. Kita mencari jalan kita sendiri, mencari dan melakukan keinginan kita sendiri. Dia rela memberi dirinya. Itu wujud yang mengasihi kita, mencintai kita. Itu sebabnya kalau hari ini
kita dapat mengasihi Tuhan bukan karena kita, tapi karena ada Allah bersama dengan kita. Dia berikan kita rohnya. Itu pemberian. Barangkali Bapak Ibu saudara-saudari tadi baca leksionari dalam ibadah harian Lukas. Dalam Lukas 16. Dia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ngerti maksudnya? Engkau rela. Kasih itu adalah satu pengorbanan. Kalau engkau datang hari ini bukan untuk mencari kesenangan. Kalau datang beribadah itu bukan untuk menyenangkan dirimu, tetapi karena Tuhan telah menyenangkanmu terlebih dahulu. Tuhan telah mengorbankan dirinya bagimu. Tuhan telah memberkati engkau. Tuhan telah menyertai engkau. Tuhan telah memelihara hidupmu dengan sempurna. Dan Tuhan telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan. Hutangmu telah dihapuskan. Itu sebabnya engkau datang pagi hari ini untuk beribadah. Di sini bukan untuk engkau mencari berkat, tetapi engkau datang supaya jalanmu, pikiranmu, keinginanmu seturut kehendaknya, bukan seturut kehendak. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah memenuhi kita, yang memampukan kita mengasihi Allah. Yohanes 4:9. Mengapa kita mengasihi Allah dengan segenap hati? Karena hati yang dibaharui akan menginginkan Allah lebih dari semua yang lain. Ya. Kalau saudara sudah dibaharui hatinya, engkau akan mencari Allah. Engkau memiliki kerinduan kepada Allah. Setiap hari engkau akan merindukan Dia. Barangkali ada yang sedang jatuh cinta di sini. Pasti orang yang engkau cintai, kalau sehari aja tidak berjumpa, paling tidak engkau tidak mendengarkan suaranya, engkau pasti telepon, paling tidak engkau atau paling tidak engkau video call. Pasti engkau lakukan. Hanya cuma sekedar melihat wajahnya dan engkau ketawa-ketawa sendiri. Bahkan dulu zaman saya, kalau sudah terima surat dari orang yang dicintai, dibaca satu kalimat ketawa, baru dimana I miss you. Lalu dikasih lagi, disimpan lagi. Dia buka lagi, dia baca lagi, dia pelan-pelan. Apa maksudnya? Dia coba menerawang, membayangkan isi hati daripada pasangannya, dari orang yang dicintai dari surat itu. Ya, beberapa waktu yang lalu, satu minggu lalu, ada pasangan hamba Tuhan, suami istri. Istrinya orang Bangka, suaminya orang Batak. Awalnya dia nggak suka, maksudnya perempuannya orang Pangkal Pinang, dia nggak suka sama orang Batak. Lama-lama dia lihat, kok Batak yang satu ini beda ya. Dia jatuh cinta. Kemudian akhirnya sang laki-laki berkirim surat kepada dia. Dan menurut dia, sampai hari ini surat itu disimpan dan tetap dibaca. Dia setiap kali dia baca itu, dia ingat ketika dia mulai
jatuh cinta kepada sang kekasihnya itu. Saudara-saudari, kira-kira kalau Anda jatuh cinta sama Tuhan, apakah memang Anda merindukan Tuhan setiap hari dalam hidupmu? Perhatikan baik-baik. Pemazmur dalam Mazmur 42 dikatakan oleh pemazmur Daud. Mazmur 42 saya bacakan kepada kita hari ini, Bapak Ibu. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pemazmur mengumpamakan kerinduannya kepada Allah seperti rusa yang merindukan air. Rusa yang sedang haus akan air, itu adalah pertaruhan antara mati dan hidup. Kalau dia tidak menemukan air itu akan mengalami kematian. Tapi kalau dia sudah menemukan air itu adalah satu kehidupan, saudara. Ia umpamakan kerinduannya kepada Allah itu, kalau ia berjumpa dengan Allah, saat itu adalah kehidupan bagi dia. Tetapi kalau ia tidak berjumpa dengan Allah, ia akan mati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindu kepada Allah setiap hari, setiap saat? Merindukan Allah lebih dari yang lain. Keinginan berjumpa dengan Allah bagaikan orang yang sedang haus akan air. Bapak Ibu pasti sudah pernah merasakan haus, bukan? Kalau engkau pernah merasakan haus dan engkau mencari air, bukan mencari yang lain, bukan? Secantik apapun gadis yang lewat di hadapanmu, engkau tidak akan melirik itu, karena engkau melihat, kau membutuhkan air. Ditaruh emas, sebongkok emas di depanmu, engkau tidak akan pernah melirik itu. Engkau akan tetap mau mencari air. Atau ada yang berpikir, ambil emas dulu nanti untuk beli air. Sebesar apapun harta, benda yang engkau punya, kalau engkau sedang haus akan air, pasti engkau tetap mencari air, bukan? Karena air adalah kehidupan. Barangkali kalau di rumah kita nggak ada air, kita pasti gundah, bukan? Kita pasti gelisah. LPG nggak ada nggak apa-apa, BBM lagi nggak ada nggak apa-apa, yang penting ada air. Betapa penting air itu. Kalau air saja betapa penting, Tuhan lebih penting dari air, lebih utama dari air. Dan itu yang memberikan hidup bagimu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa Allah mengatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, supaya engkau tidak lagi mencari yang lain. Engkau mencukupkan dirimu akan keinginanmu kepada Allah. Keinginan Allah pada dirimu adalah untuk memuaskan engkau, untuk melakukan hal-hal yang engkau tidak mampu lakukan, dia akan kerjakan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau mengasihi dia lebih daripada segalanya, mengasihi dia dengan segenap hati. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita sudah mengasihi Allah, atau kalau Tuhan sudah mengasihi kita dan kita berkata kita mengasihi Allah, biarlah kita merawat kasihnya itu di dalam hati kita. Dengan apa Bapak Ibu? Saudara perlu kasih itu dirawat. Karena banyak sekarang tidak mau merawat cintanya kepada satu dengan yang lain. Kadang-kadang suami istri saudara bisa tergerus cinta itu. Betul enggak? Banyak bisa dapat menggeruskan cinta itu.
Saya semalam ngomong ya sama Pak Kris, ada Ibu Nova, betul ya? Ada konfirm sama Ibu Rita. Kami berenang sama Ibu Cici. Saya bilang begini, ujian kesetiaan dan cinta seorang perempuan atau seorang wanita atau seorang istri kepada suami ketika suaminya lagi miskin, akan teruji kesetiaan cinta daripada seorang istri. Kalau sampai suaminya itu miskin dan istrinya tetap cinta setia mendampingi suami, sudah teruji. Ya. Nah, laki-laki teruji cintanya bukan pada waktu miskin, tapi pada waktu dia sudah melimpah harta benda. Ya. Lalu ada yang jawab, makanya belum dikasih kaya Pak. Sebabnya mungkin Tuhan kalau dia dikasih kaya bisa berubah cintanya. Tapi saya berharap apapun keadaan Bapak Ibu, engkau tetap merawat cintamu itu. Cintamu kepada pasangan maupun kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa merawat cinta itu, saudara? Kalau kita bisa merawat cinta kasih kita kepada pasangan hidup kita dengan sering berkomunikasi, pergi bersama, duduk bersama, ya tidur bersama sudah pasti, ya. Dan kemudian adalah berkomunikasi apa yang dirasa, apa yang sedang dilakukan, apa yang dikerjakan. Saudara, itu akan menolong saudara untuk kasihmu, cintamu itu menjadi langgeng. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan kita perlu rawat dengan baik-baik. Teratur. Apa itu saudara? Melakukan ibadah kepada Allah setiap hari. Kalau saudara mengawali hari dengan mengucap syukur atau menyerahkan diri kepada Tuhan, dan engkau akhiri di malam hari mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaannya, itulah yang bisa merawat kasihmu, cintamu kepada Tuhan. Siang hari engkau menarik diri dari hiruk-pikuk kesibukan dan engkau duduk sejenak. Engkau berbicara kepada Tuhan. Itulah yang bisa merawat. Sama, tadi kan kalau saya bilang pacaran itu saudara, kalau lagi pacaran, dulu zaman saya, pager, belum ada handphone saudara. Sudah ada alat teknologi tapi pakai pager. Pergi cari wartel atau yang itu betul. Telepon koi, cari. Ini pada mau makan siang nih. Terus pergi, kan koin 100 ya, putar nomornya. Pesannya apa? Sudah jangan lupa makan siang. Cuman itu pesannya, gak ada yang lain. Kenapa? Sedang jatuh cinta. Dan supaya cintanya itu tetap terawat, dia rela cari telepon umum, telepon koin, entah di mana dia cari itu. Hanya untuk itu. Kalau zaman sekarang kan WA, V-call dan macam-macam. Apalagi sekarang banyak media-media sosial yang bisa mengungkapkan isi hatinya, kasih statusnya. Ya, statusnya di betul ya, status hari ini I miss you. Dia baca itu pacarnya. Nah, demikian kita kepada Allah. Saudara bersyukur di GKPB itu ada namanya IH, ibadah harian. 3 kali sehari pagi, siang dan petang. Dalam waktu 5 sampai 10 menit. Pagi hari 9 sampai 10 menit. Siang hari 4 sampai 6 menit. Sore hari 9 sampai 10 menit.
Kalau engkau bisa melakukan itu, sungguh engkau sedang merawat hubunganmu, relasimu, cintamu kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari, rawatlah, peliharalah cinta itu, cintamu itu kepada Tuhan di dalam hatimu dan di dalam tindakanmu. 3 hal saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk kita bisa memiliki hubungan yang terus terhubung dengan Tuhan dengan penuh kasih, diawali dari segenap hati. Dan mengapa di segenap hati kita mengasihi Tuhan? Karena hati diciptakan untuk mengasihi Allah. Hati yang dibaharui adalah hati yang digugah oleh kasih Allah. Hati yang dibaharui akan menginginkan Allah lebih dari semuanya. Maka hidup saudara-saudari, dari hari ke hari, engkau akan tetap melihat masa depanmu bukan dalam rasa cemas, bukan dalam rasa takut, bukan dalam rasa khawatir, tetapi penuh dengan keteguhan dan harapan. Dan engkau merasakan damai dalam hidupmu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkanmu. Ia selalu menyertai engkau. Ia selalu memimpin, bersedia menuntunmu kemana jalan yang harus engkau tempuh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya mengundang para pelayan musik ke depan. Kiranya engkau merawat cintamu itu kepada Tuhan. Biarkan cintamu itu terus membara di dalam hatimu, karena hanya itulah yang bisa menolongmu untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Ia telah mengorbankan dirinya kepada engkau. Mari kita bangkit berdiri.